keadaan politik dan ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Jepang berusaha menjadi negara imperium yang besar, termasuk di kawasan Asia. Untuk melancarkan usahanya, Jepang memulai Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Jepang juga menggabungkan diri dengan Jerman dan Italia yang juga terlibat dalam Perang Dunia II. Persekutuan itu dikenal dengan sebutan Poros Roberto atau Roma, Berlin, Tokyo. 1. Keadaan politik. Pada bidang politik, Jepang membentuk karesidenan baru dengan menetapkan 17 karesidenan atau Shu di Pulau Jawa yang terdiri dari Banten, Batavia, Priangan, Bogor, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Pati, Banyumas, Surabaya, Kedung, Madiun, Bojonegoro, Kediri, Malang, Besuki, serta Madura. Shu merupakan pemerintahan daerah tertinggi dan berotonomi di bawah seorang shojokan yang kedudukannya sama dengan gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, shojokan dibantu oleh shojokan kanbo atau majelis permusyawaratan yang mempunyai 3 bagian, yaitu 1. Naisebu atau bagian pemerintahan umum, 2. Keizabu atau bagian ekonomi, 3. Keisatsubu atau bagian kepolisian. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu 1. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan berpusat di Batavia. 2. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. 3. Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua atau Angkatan Laut dan pusatnya di Makassar. Organisasi politik. A. Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada Maret 1942 oleh Hiroshi Shimizu dan Mr. Samsudin dari Indonesia. Gerakan 3A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan Gerakan 3A adalah menghimpun potensi bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. B. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur yang dikenal dengan sebutan 4 serangkai. Tujuan didirikannya Putra adalah untuk mempersatukan rakyat Jawa dalam menghadapi serangan sekutu. C. Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo Sangiin. Pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Chuo Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat dan Chuo Sankai atau Badan Pertimbangan Daerah. Chuo Sangiin dibentuk oleh Jepang untuk menjalankan tugas sebagai badan pengajuan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai soal-soal politik. D. Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hakokai. Pada tanggal 1 Maret 1944, pemerintah Jepang membentuk Jawa Hakokai dan diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, yaitu Jenderal Komakichi Harada. Jawa Hakokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga dipegang oleh Gun Saikan. Himpunan ini mempunyai 3 dasar, yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hakokai merupakan kumpulan dari Hakokai, jenis pekerjaan, antara lain isi Hakokai atau Himpunan Kebaktian Dokter, Kyaiku Hakokai atau Himpunan Kebaktian Pendidik, Hojinkai atau organisasi wanita, dan Kaimin Bunko Shidosho atau pusat budaya. 2. Keadaan ekonomi. A. Tahap penguasaan atau eksploitasi. Tahap penguasaan merupakan usaha pemerintah Jepang untuk mengambil semua aset maupun pusat-pusat pengendali baik dari pemerintah Hindia Belanda maupun penduduk pribumi. Objek yang disita seperti perkebunan, pabrik, dan perusahaan. Rakyat juga harus menyerahkan barang-barang berharga seperti emas dan berlian, hewan maupun bahan makanan kepada pemerintah Jepang. B. Tahap rehabilitasi. Beberapa kebijakan pemerintah Jepang diantaranya: A. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942. B. Adanya sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan sendiri. C. Sistem tonarigumi, yakni dibentuk organisasi RT yang terdiri dari 10-20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. D. Jepang memberlakukan mobilitas sosial yang meliputi kinrohoshi atau latihan kerja paksa, ramusa atau kerja paksa. B. Keadaan sosial budaya pada masa pendudukan Jepang.
1. Membentuk romusa. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Keadaan para romusa sangat memprihatinkan. Mereka hanya sedikit mendapatkan sedikit makanan dan bekerja tanpa diberi upah, sehingga banyak yang menderita kelaparan dan meninggal. 2. Membentuk tonarigumi. Tonarigumi merupakan istilah lain untuk menyebut organisasi RT. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk tonarigumi adalah untuk mempermudah pengawasan dan pengarahan penduduk. 3. Doktrin kemakmuran Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang juga melakukan beberapa usaha dalam doktrin kemakmuran Asia Timur Raya, yaitu A. Penerapan penggunaan bahasa Jepang bagi rakyat pribumi. B. Kewajiban untuk mempelajari adat istiadat Jepang. C. Selain itu, rakyat juga diindoktrinasi dengan semangat Hakko Ichio. D. Pengenalan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Surat kabar berbahasa Belanda, Cina, dan Indonesia dihentikan peredarannya, kemudian diganti dengan surat kabar berbahasa Jepang seperti Asia Raja, Jawa Shimbun, Tahaja. Pemerintah pendudukan Jepang juga menggunakan huruf kanji yaitu katakana. B. Kebijakan Jepang dalam bidang militer dan pendidikan. 1. Organisasi semi-militer. A. Seinendan atau Barisan Pemuda. Pemerintah Jepang membentuk Seinendan pada tanggal 29 April 1943 bertepatan dengan hari ulang tahun Jepang. Pembentukan Seinendan bertujuan untuk memperkuat pertahanan garis belakang dalam pertempuran Asia Timur Raya. B. Kaibodan. Kaibodan didirikan pada tanggal 29 April 1943. Tugas organisasi ini adalah memelihara keamanan setempat sehingga organisasi Kaibodan berada di bawah pengawasan kepolisian. Syarat menjadi anggota Kaibodan yaitu berusia 20-35 tahun, kemudian diubah menjadi 23-35 tahun. C. Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengarahkan tenaga perempuan untuk ikut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib maupun kesejahteraan rakyat. Syarat Fujinkai berusia minimum 15 tahun, sedangkan usia maksimum tidak dibatasi. 2. Organisasi militer. A. Heiho atau Barisan Pembantu Prajurit Jepang. Pembentukan Heiho diumumkan di Jawa pada tanggal 24 April 1943, sedangkan di Sumatera pada Mei 1943. Syarat menjadi Heiho yaitu berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Fungsi Heiho yang semula hanya sebagai pembantu pasukan Jepang berubah menjadi angkatan perang dalam pertempuran. B. Peta atau Pembela Tanah Air. Pembentukan peta berawal dari adanya surat Raden Gatot Mangkoepradjo kepada Kun Saikan yang berisi permohonan agar dibentuk pasukan sukarela untuk mempertahankan Pulau Jawa. 3. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan. A. Penataan kembali pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pengawasan serta koordinasi dalam setiap Jepang, mengelompokkan sekolah menjadi sekolah umum dan sekolah guru. Sekolah formal dikelompokkan menjadi 1. Sekolah rakyat atau Kokumin Gakko atau sekolah dasar. 2. Sekolah menengah pertama atau Sotochu Gakko. 3. Sekolah menengah tinggi atau Kotochu Gakko. 4. Sekolah kejuruan. 5. Perguruan tinggi. Sedangkan sekolah guru dikelompokkan menjadi 1. Sekolah guru 2 tahun atau Soto Shihan Gakko. 2. Sekolah guru 4 tahun atau Chuto Shihan Gakko. 3. Sekolah guru 6 tahun atau Koto Shihan Gakko. B. Peningkatan peran guru. Guru memegang peranan yang menentukan dalam mencapai sasaran pendidikan. Oleh karena itu, guru harus dididik terlebih dahulu. Pada Juni 1942, kursus pertama yang diikuti oleh 122 guru. Kursus kedua pada Agustus 1942 diikuti oleh 100 guru. C. Penghapusan pengaruh Belanda di sekolah. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya
1. Kegiatan pemeriksaan di berbagai daerah guna mencari buku-buku Belanda yang masih digunakan dan dimusnahkan atau disimpan oleh Jepang. 2. Penutupan sekolah Belanda dan larangan menggunakan materi tentang Belanda dan bahasa Eropa lainnya.